Baik, terima kasih. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati dan Saudara Ahmad Fathahilah, hari ini kita akan melakukan atau melaksanakan ujian sidang tugas akhir ya, Iya. untuk menilai ya laporan tugas akhir Anda dan juga pendukung-pendukungnya. Dalam ujian ini terbagi atas 3 bagian. Ya. Waktu ujian dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah paparan terhadap singkat ya, kira-kira 15 menit tentang hasil riset atau penelitian di tugas akhir Anda ini. Kemudian setelah itu penguji akan mengajukan beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab dengan benar. Ya. Dan yang terakhir, nanti penguji akan berdiskusi atau melakukan sepakatan tentang nilai sidang Anda siang hari ini. Tapi sebelum kita memasuki bagian pertama, yaitu paparan ringkas tentang penelitian tugas akhir Anda, sebelumnya kami persilakan Anda untuk membacakan pernyataan keaslian laporan tugas akhir Anda. Silakan. Ini di share screen atau baca aja, Pak? Share screen boleh. Oke. Ini ya, Pak. Halaman pernyataan orisinalitas. Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Ahmad Fathahilah, tanggal 25 Juli 2021. Baik, terima kasih. Silakan dimulai saja untuk memaparkan hasil penelitian Anda. Silakan. Oke, Pak. Udah muncul ya, Pak? Sudah, silakan. Oke. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fathahilah, NIM saya 0651710017. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak penguji, terutama untuk Bapak Zuhdi, Bapak Teddy, dan juga Bapak Gatot. Terus untuk pembimbing saya juga Bapak Udin dan Ibu Sandra, terima kasih banyak selama ini telah membimbing saya selama skripsi. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Knowledge Management Penyakit pada Tanaman Kopi. Pengujinya Pak Abdul loh, bukan Pak Gatot. Baik Pak. Pak Abdul belum masuk ya? Udah itu baru masuk, udah masuk. Oh iya. Aku hanya ngontrol kok. Oh iya Pak, dikirain diganti Pak. Maaf. Enggak. Oke. Pak Abdul. Ya, silakan dilanjutkan, Ahmad. Oke. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang, kopi merupakan salah satu produk yang sering dikonsumsi sebagai minuman penghangat atau penghilang rasa lelah dan kantuk yang sangat populer di dunia maupun di Indonesia. Kualitas biji kopi sangat menentukan cita rasa yang dihasilkan oleh kopi. Untuk menjaga kualitas tersebut, biji kopi harus terbebas dari penyakit yang menyerang pada tanaman kopi. Kemudian identifikasi permasalahan yang dialami oleh petani kopi, yaitu terjadinya penurunan produksi dan kualitas pada biji kopi yang disebabkan oleh penyakit pada tanaman kopi sehingga berdampak pada kualitas biji kopi. Rumusan masalah, bagaimana cara merancang knowledge management dengan metode Becerra-Fernandez pada tanaman kopi. Kemudian bagaimana cara merancang identifikasi penyakit pada tanaman kopi dengan metode case-based reasoning. Dan bagaimana cara merancang dan mengembangkan website dengan metodologi pengembangan perangkat lunak SDLC jenis waterfall. Kemudian tujuan penelitian, bagaimana membuat knowledge management system berbasis website sebagai sarana knowledge sharing dengan menggunakan metode Becerra-Fernandez. Dan mengetahui cara identifikasi penyakit pada tanaman kopi menggunakan metode case-based reasoning yang dapat bermanfaat untuk petani kopi, dan merancang dan mengembangkan website dengan menggunakan metodologi pengembangan perangkat lunak SDLC waterfall. Landasan teori dan metodologi. Pengertian manajemen pengetahuan merupakan proses yang dibutuhkan dalam menghasilkan, menerima, dan mentransfer pengetahuan pada suatu organisasi.
Pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Tacit knowledge yang berarti pengetahuan yang berdasarkan dari pengalaman, kalau explicit knowledge pengetahuan yang berdasarkan dari sumber resmi atau tertulis. Pengertian knowledge management system merupakan gabungan dari nilai pengalaman dan informasi kontekstual berdasarkan pendapat para ahli yang membuat kerangka untuk evaluasi menggabungkan pengalaman baru dengan informasi. Dibagi menjadi 4, yaitu knowledge discovery yang memiliki arti penemuan pengetahuan, knowledge capture yang memiliki arti penemuan pengetahuan, knowledge sharing yang memiliki arti berbagi pengetahuan, dan knowledge application yaitu penggunaan pengetahuan. Oke, case-based reasoning adalah metode yang diciptakan untuk mengatasi permasalahan pada sebuah penelitian dengan membandingkan studi kasus penelitian sebelumnya untuk dijadikan referensi dalam menyelesaikan permasalahan yang baru. Terdapat 4 tahap, yaitu retrieve, perhitungan proses similarity antara kasus baru dengan kasus lama, kemudian hasilnya akan di-reuse atau digunakan kembali, kemudian revise itu pengecekan perhitungannya atau adakah yang salah atau tidak, jika tidak ada akan masuk proses retain, yaitu hasilnya akan disimpan ke dalam database. Kemudian kerangka pengembangan Becerra-Fernandez terdapat 7 tahapan. Yang pertama, analisa faktor kontingensi, identifikasi proses pada knowledge management, prioritaskan proses knowledge management, identifikasi proses knowledge management yang sudah ada, identifikasi proses knowledge management tambahan, asesmen terhadap infrastruktur knowledge management, dan pengembangan knowledge management system. SDLC Waterfall merupakan metode pengembangan sistem dan software yang berdasarkan pada model dan metodologi yang sesuai dengan kebutuhan user. Yang pertama tahapannya ada requirement, itu terdiri dari system requirement dan user requirement. Kemudian dilakukan analisis dengan diagram UML, kemudian dilakukan pendesain pada website berupa mockup, kemudian implementasi dengan cara coding atau pembuatan website, dan dilakukan testing dengan menggunakan metode black box. Untuk metode penelitian, di sini menggunakan 4, yaitu yang pertama knowledge management Becerra-Fernandez untuk menentukan knowledge teknologi yang akan diterapkan pada perusahaan ini. Kemudian ada case-based reasoning sebagai metode sistem pakar, algoritma nearest neighbor untuk perhitungan sistem pakarnya, dan SDLC jenis waterfall untuk pengembangan perangkat lunak. Diagram alir penelitian, yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua rumusan masalah, kemudian tujuan dan ruang lingkup penelitian. Setelah itu dilakukan pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi literatur. Kemudian hasilnya akan dianalisa dengan metode Becerra-Fernandez, kemudian menghasilkan knowledge management. Setelah itu menggunakan metode case-based reasoning untuk perhitungan sistem pakarnya, dan dilakukan pengembangan perangkat lunak dengan SDLC Waterfall. Kemudian kesimpulan. Untuk analisa karakteristik knowledge organisasi terdapat beberapa pertanyaan yang telah diajukan kepada perusahaan sebelumnya, seperti pengalaman dalam proses penyelesaian masalah penyakit, pembuatan dan penyimpanan dokumen, pengalaman mengikuti pelatihan budaya dan materi pelatihan. Di sini ada beberapa yang elektronik dan ada beberapa yang belum terdokumentasi. Oke, hasil identifikasi faktor kontingensi yang terdiri dari ketidakpastian tugas, ketergantungan tugas, eksplisit atau tacit, prosedural atau deklaratif, ukuran organisasi, strategi bisnis, dan ketidakpastian lingkungan. Hasil ini didapat dari kuesioner yang telah ditanyakan langsung oleh CEO founder dari perusahaan kopi tersebut. Kemudian dari hasil itu dilakukan analisa faktor kontingensi untuk menghitung atau menentukan knowledge apa yang paling tinggi nilainya yang akan diterapkan pada perusahaan tersebut. Di sini yang paling tinggi yaitu adalah socialization for knowledge sharing dan externalization dengan nilai 5 dan 4,5. Kemudian setelah itu hasil analisa faktor kontingensi dilakukan perhitungan kembali dengan cara nilai presentase. Di sini presentasi yang paling tinggi ada 83,3 dan 81,1 dari knowledge sharing, the socialization, dan knowledge externalization. Kemudian setelah itu dilakukan perancangan fitur knowledge management system. Fiturnya itu terdapat sistem pakar, repository dokumen dan artikel, email, dan forum diskusi. Setelah itu masuk ke case-based reasoning. Di sini terdapat 18 gejala dari penyakit kopi yang kita dapat dari pakar tanaman. Dan disertai juga bobotnya yang berdasarkan dengan tingkat keparahan dari gejala tersebut. Kemudian ada penyakit pada tanaman kopi. Di sini terdapat 11 penyakit yang dari pakar tanaman.
Kemudian case based reasoning, habis itu dilakukan tabel relasi antara data gejala dan data penyakit. Setelah itu dilakukan hasil perhitungan bobot total pada setiap penyakitnya. Kemudian masuk ke proses retrieve. Proses ini bertujuan untuk membandingkan antara gejala baru yang dipilih oleh user dengan gejala lama. Kemudian jika pada gejala baru tidak terdapat kesamaan dengan gejala yang sama, maka diberikan nilai 0 dikalikan dengan bobotnya sendiri. Jika gejala baru sama dengan gejala lama, maka akan diberikan nilai 1 dikali dengan bobotnya sendiri. Kemudian dilakukan pertambahan, terus setelah itu pada bagian bawah itu merupakan perhitungan penjumlahan dari total bobot gejala kasus yang lama. Kemudian dilakukan pembagian dan menghasilkan hasil 0,54. Setelah proses RIAS, masuk ke proses revise. Proses revise itu adalah hasil dari proses RIAS sebelumnya dikumpulkan menjadi satu untuk dilakukan pengecekan apakah ada yang salah atau tidak. Jika tidak ada yang salah, maka masuk proses retain. Pada proses retain, nanti hasil ini akan disimpan ke dalam database untuk sistem pakar. Kemudian ada rancangan perangkat lunak. Di sini ada use case diagram yang terdiri dari user dan admin. User dapat mengakses menu diagnosa penyakit kopi dengan cara menginput gejala dan akan menghasilkan output data gejala penyakit, data penyakit. Kemudian user dapat mengakses dokumen dan artikel, dapat melakukan download pada dokumen, dapat melakukan diskusi dengan cara melihat topik dan dapat memberikan komentar, dan dapat mengirim email kepada admin. Admin dapat mengakses menu login, dapat mengelola repositori dokumen dan artikel, dapat melihat riwayat konsultasi yang telah diisi oleh user, kemudian dapat mengelola basis pengetahuan, dapat membuat topik diskusi, menerima dan membalas email, dan melakukan logout. Untuk activity diagram sendiri dari user itu terdapat diagram mengidentifikasi penyakit, kemudian yang dari adminnya itu mengelola basis pengetahuan dengan menambahkan data gejala. Untuk sequence diagram juga terdapat dua, ada yang dari admin, ada yang dari user. Untuk user sendiri tentang diagnosa penyakit, untuk admin mengelola basis pengetahuan. Untuk kelas diagramnya seperti ini yang nantinya akan digunakan sebagai rancangan database. Oke, implementasi. Berikut adalah hasil dari website yang telah kita buat. Terdapat beberapa menu seperti menu home, menu artikel, menu basis pengetahuan yang terdiri dari diagnosa penyakit, dokumen, email, dan forum diskusi. Dan ada forum untuk dan login untuk admin. Berikut adalah tampilan menu artikel. Jadi admin dapat menulis artikel sesuai dengan keinginannya, baik itu untuk mempromosikan produknya ataupun menulis tentang pengalaman selama melakukan perkebunan. Untuk tampilan menu diagnosa penyakit, user harus menginput data diri, kemudian memilih gejala yang mereka alami. Setelah itu akan menghasilkan output data diri yang telah diisi sebelumnya, terus gejala yang dipilih, dan total perhitungan penyakitnya. Di sini total perhitungan penyakitnya yang paling besar adalah 0,625, yang berarti kemungkinan besar tanaman kopinya terkena penyakit karat daun kopi. Untuk tampilan menu dokumen, jadi user dapat melakukan download dokumen yang telah diupload oleh admin sebelumnya sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian setelah itu forum diskusi. Jadi user dapat melihat topik diskusi yang telah dibuat oleh admin sebelumnya dan dapat melakukan komentar. Dengan harapan user juga dapat memberikan saran atau masukan terhadap permasalahan yang admin tulis pada forum tersebut. Untuk tampilan menu email, jika menu emailnya diklik, maka akan menampilkan halaman email yang berisikan tentang email admin dan subjeknya. Oke, testing. Oke, pada testing ini, pada proses testing, kami menggunakan dua metode pengujian, yaitu yang pertama black box testing untuk menguji apakah seluruh tampilan website ada kesalahan atau tidak, dan ada website atau menu fungsi yang tidak berjalan atau tidak. Berikut adalah daftar pertanyaan untuk user assessment testing. Terdapat 18 pertanyaan yang dikhususkan untuk user dan admin. Kemudian ini hasil jawaban kuesionernya terdiri dari 3 responden. Yang pertama itu CEO founder tanaman
tanaman kopi atau perusahaan kopi sebagai admin. Kemudian yang kedua itu ada pakar tanaman yang untuk menguji hasil diagnosa tanaman kopi. Yang terakhir ada manajemen perkebunan. Nah, untuk kesimpulan, manajemen pengetahuan dibuat dan diurutkan berdasarkan prioritas melalui hasil analisa kontingensi untuk mendukung proses eksternalisasi pada knowledge capture dan sosialisasi pada knowledge sharing dengan tujuan agar perkebunan kopi dapat memanfaatkan pengetahuan yang mereka miliki. Pemilik perusahaan dapat mendokumentasikan pengetahuan mereka dengan menyimpan ke fitur sistem manajemen dokumen. Kemudian penelitian ini juga menghasilkan sistem pakar yang dapat digunakan untuk mengetahui penyakit pada tanaman kopi dengan metode case-based reasoning dan menggunakan perhitungan algoritma Neres-Neckbor. Dan yang terakhir, penelitian ini juga menghasilkan website yang berbasis knowledge management dengan dikembangkan oleh metode perangkat lunak SDLC jenis waterfall dan telah dilakukan pengujian dengan metode black box dan user acceptance testing. Terima kasih, ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ahmad Fathahillah ya, Iya, atas sama-sama. paparannya. Ya, 15 menit. Kita langsung saja ke sesi berikutnya, kedua, yaitu tentang pengajuan pertanyaan oleh penguji yang harus dijawab dengan benar oleh Saudara Ahmad Fathahillah. Kesempatan pertama kami silakan Ibu Sandra untuk mengajukan pertanyaannya. Bu Sandra pembimbing, Pak. Oh, maaf. Berarti pengujinya Pak Saifudin dan Pak Teddy, Pak Teddy dan Pak Pak Abdul. Teddy dan Pak Abdul, Pak. Ya, silakan Pak saya Teddy kali, dulu. Pak. Silakan Pak Teddy. Ya, terima kasih. Tadi saya terlewat atau emang nggak ada ya lokasi penelitian Anda itu di mana? Oh, lokasinya Di enggak slide saya. kayaknya nggak ada ya. Iya, emang tidak ada. Jadi Coba lokasi lihat coba perlihatkan di file dokumennya, Word-nya. Karena kalau membuat penelitian itu harus jelas dulu lokasi penelitian di mana, kemudian kapan Anda melakukan penelitian. Kenapa ada waktu kapan? Karena bisa saja penelitian itu berbeda waktu, berbeda requirement. Oke. Untuk lokasi penelitian belum saya masukkan ke dalam laporan maupun PowerPoint. Tetapi untuk tanggal penelitian saya telah wawancara kepada perwakilan dari perusahaan tersebut, yaitu CEO founder dari perusahaan kopi Argo Walidapura pada bulan Maret dan pada bulan kemarin bulan Juli. Harusnya kamu letakkan di mana tuh lokasi penelitian? Lokasi penelitian ya. Harusnya di latar belakang ada juga, terus habis itu di manfaat juga bisa, Pak. Di mana? Di latar belakang, Pak. Latar belakang, oke. Terus di mana lagi? Setelah latar belakang di latar belakang di inian, Pak. Tujuan penelitian bisa. Coba lihat metode penelitiannya. Yang mana, Pak? Yang Becerra Fernandes. Bukan, yang metode penelitian. Kamu pakai yang mana metode penelitian? Becerra Fernandes, Pak. Coba bab 3 coba tunjukkan. Oke. Bab 3. Ini bab 3, Pak. Nah, di sini ini harus jelas di sini. Jadi ini harus ditunjukkan. Kenapa harus ditunjukkan di sini? Karena nanti kaitannya dengan user requirement gitu ya. Oke, Pak. Permasalahan yang dihadapi, kemudian Anda mendapatkan requirement keinginan dari user apa, kemudian Anda melakukan observasi, survei itu kapan, gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu harus ada, harus jelas sini. Nah, itu ada di metode penelitian sebelum Anda membuat diagram alir gitu, sehingga itu menjadikan satu pokok Anda mengembangkan sistem. Ya, itu Oke, baik, Pak. Terus yang berikutnya Anda
Tujuan penelitiannya membuat aplikasi website knowledge management system ya. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya adalah apa sih bedanya Mm-mm. situs web knowledge management system dengan situs web biasa? Oke, kalau yang berbasis knowledge management, websitenya itu untuk fitur-fitur atau menu-menu yang terdapat di website itu didapatkan dari hasil perhitungan atau hasil metode knowledge management. Yang saya gunakan ini knowledge management Becerra Fernandez. Kalau website biasa, dia tidak ada acuan metodologinya, jadi tapi sesuai dengan kebutuhannya saja. Pengetahuan apa yang ada di knowledge management yang Anda kembangkan? Kalau yang ada di saya pengetahuannya itu knowledge sharing untuk berbagi pengetahuan dengan menu artikel, dokumen, dan forum diskusi dengan tujuan dapat admin selaku pengusaha tanaman kopi dapat membagikan seluruh pengetahuannya kepada media luas. Itu, Pak. Tanaman kopi. Iya. Pengetahuan apa yang terkait dengan tanaman kopi? Oke, kalau pengetahuan yang terkait dengan tanaman kopi itu seperti bagaimana cara menanam kopi yang baik, bagaimana cara memanen kopi yang baik, terus bagaimana cara berkebunnya, pokoknya tentang kegiatan-kegiatan yang ada pada perkebunan kopi, Pak. Ada kaitan dengan penyakit kopi nggak? Penyakit pada tanaman kopi nggak? Kaitannya ada karena penyakit kopi dapat mengganggu kualitas hasil panennya, Pak, gitu. Jadi untuk menjaga hasil panen tetap bagus, tanaman kopi harus terbebas dari penyakitnya. Nah, ada itunya nggak? Ada pengetahuannya nggak? Bagaimana cara merawat kopi? Bagaimana cara menghindari penyakit? Gitu. Pengetahuannya ada, udah saya taruh di websitenya. Ada ya? Ada. Oke, sekarang gini. Mm-mm. Kembali ke pertanyaan semula tadi. Apa Iya. bedanya situs web knowledge management dengan situs web biasa terkait dengan perawatan penyakit pada kopi? Oke, kalau website biasa mungkin dia hanya menuliskan tutorialnya saja seperti kayak artikel atau dokumen-dokumen yang berasal dari jurnal berdasarkan penelitiannya. Tetapi kalau berdasarkan knowledge management, di situ terdapat namanya knowledge capture. Nah, di dalam fitur tersebut terdapat metode sistem pakar. Nah, sistem pakar ini saya manfaatkan sebagai diagnosa penyakit pada tanaman kopi. Bisa ditampilkan tampilan knowledge management sistemnya yang terkait dengan yang tadi secara perawatan ataupun penyakit pada kopi. Oke. Muncul nggak, Pak? Muncul. Oke. Nah, jadi di sini kan ada menu basis pengetahuan. Tinggal masuk ke menu konsultasi, input nama. Setelah itu input nomor HP. Nah, user dapat memilih gejala sesuai dengan yang mereka alami. Sini saya milih gejala bercap kuning pada daun, bibit mati, daun layu dan gugur, serta buah kopi yang sedikit. Setelah itu kita simpan. Nah, habis itu muncul perhitungannya. Jadi perhitungan yang paling tinggi itu rebah batang dengan nilai perhitungan 5,5. Yang berarti tanaman kopi yang diderita oleh user kemungkinan besar terkena penyakit tersebut berdasarkan perhitungan case-based reasoning. Kemudian juga terdapat di bawahnya solusinya. Solusinya harus kita apakan untuk tanaman tersebut gitu. Oke, stop di sini. Ya. Di sini identifikasi bahwa kesimpulannya akan ada apa tuh tulisannya di bawah tuh nggak jelas tuh. Kesimpulannya rebah batang itu kesimpulan Apa untuk maksudnya? penyakitnya. Oh, nama penyakitnya rebah batang. Iya, betul. Tadi kan kamu klik tadi berapa kotak tadi kamu klik tadi? 3 ya? Iya, 3. Oke. Nah, gini maksud saya. Uh-huh. Apa bedanya knowledge management dengan situs web biasa? Kalau knowledge management system itu pengetahuannya dinamis. Jadi rebah batang. Rebah batang tadi diklik 3, muncul rebah batang. Iya. Nah, suatu ketika kondisinya nggak demikian lagi. Ternyata rebah batang itu
cukup 2 klik saja itu rebah batang juga. Nah, tetapi terjadinya itu ada periode waktu. Jadi rebah batang akan muncul ketika ada klik 3 kali baru muncul rebah batang. Suatu ketika ya setahun lagi 2 tahun ke depan itu cukup 2 klik ternyata rebah batang tuh muncul. Nah, apa yang saya sampaikan ini itu kaitannya dengan COVID yang sekarang gitu ya. Oh iya COVID benar. ini kan bermutasi ya. Iya. Sehingga kondisi penyakit itu ternyata berbeda dengan yang tahun lalu dengan yang sekarang. Ya, tahun lalu kita pakai masker kain nggak apa-apa. Iya. Nah, sekarang harus pakai berikutnya harus pakai masker medis. Iya. Sekarang apa? Double masker. Nah, gitu kan. Iya. Jadi apa? Maka pengetahuan itu dinamis gitu. Jadi kamu di sini harus menyebutkan ini kapan tanggal kesimpulan rebah batang itu terjadi. Jadi ada durasi waktu di situ yang kemudian pengetahuan yang ada muncul kesimpulan rebah batang itu dimulai kapan. Nah, suatu ketika kalau si aplikasi kamu ini akan digunakan oleh usernya dan kemudian berkembang lagi, ternyata harus ada satu modifikasi pengembangan dan rebah batang itu cukup 2 klik aja itu udah muncul kesimpulan rebah batang. Nah, itulah kemudian yang membedakan situs web knowledge management dengan situs web biasa. Kalau situs web biasa, informasi terbaru langsung diupdate, informasi lamanya dihilangkan. Dia akan menampilkan informasi yang terbaru. Tapi kalau situs web knowledge management system itu, informasi yang lama tetap ada di dalam database dan bisa ditampilkan lagi. Dan kemudian yang terbaru sesuai dengan tanggal yang mulai startnya kapan, gitu kan? Nah, itulah yang kemudian membedakan situs web biasa dengan situs web management system, sehingga di dalam yang Anda bikin di sini itu mesti ada tanggalnya tuh. Itu rebah batang itu pengetahuan itu disimpulkan mulai kapan gitu. Yang penting itu mulai kapannya aja. Karena nanti begitu ada satu kesimpulan baru, itu nanti juga sama mulai kapannya, sehingga nanti akan berakhirlah pengetahuan yang rebah batang itu dari apa penyebabnya. Itu ya, itu Pak. yang menjadi satu konsep dari knowledge management system. Kemudian saya sih lebih fokus ke ini ya, UML-nya ya. Oh iya. Coba deh ditampilkan tentang sekuennya atau teorinya dulu deh. Teori sekuen diagram yang kamu bikin tuh gimana? Bentar ya, Pak. Teori dasar dari UML sekuen. Tadi kan kamu gambarnya pakai bulat-bulat gitu kan? Iya, ini Pak, sekuen. Nah, kan beda sama teorinya kamu bikin. Oh, yang ininya Pak. Sama yang di PowerPoint itu kan ini kamu ya? tadi. Nah, iya. Oh, iya Pak. Jadi kalau yang di PowerPoint ini saya lihat contoh dari YouTube. Yang di website itu referensi dari buku UML gitu, Pak. Nah, gitu. Jadi kalau kamu bikin referensinya yang di UML, maka kamu gambarnya juga yang UML. Oh, baik, Pak. Acuan masih sama gitu. Oh, nah, iya. konsepnya yang terbaru itu kan MVC ya. M iya. itu model. Model itu database. Nah, di sini apa? Database. Iya. Coba kamu tampilkan yang di PowerPoint. Ini. Nah, itu berarti modelnya itu database itu ya. Iya. Di situ kan. Walaupun sebenarnya itu adalah nanti query-nya sih. Terus kemudian controllernya mana? Controllernya di sistem, Pak. Sistem itu lambangnya itu? Iya. Nah, karena saya nggak tahu tuh di teorinya kamu kan, kamu beda itunya kan. Nah, itu harus, kalau kamu menggambarkan di sini, maka teori dasar, teorinya juga harus sama. Baik, Pak. View-nya mana?
View-nya itu ada halaman utama dan diagnosa atau basis pengetahuan. Itu kode view-nya itu ya. Iya, betul. Karena saya nggak tahu kalau yang view-nya model ini saya nggak tahu tuh. Jadi tolong disesuaikan antara diagram sekuen dengan teori dasar di dasar teori ya. Oke, baik Pak. Terus si kelas diagram. Oke. Kelas diagram ini. Gimana nih bacanya? Oke, jadi mulai dari ini dulu deh, user. Bisa digedein nggak tuh? Kayak masih bisa deh. Dikit. Dah. Oke, dah cukup. Oke. Cara bacanya dari user. Jadi kelasnya itu user, tipe datanya itu ada ID user, nama user, email user, dan nomor telepon. Nah, ini tipe datanya untuk ID user integer, untuk nama user varchar, untuk email varchar, untuk nomor telepon ada integer. Dijelaskan hubungan antar tabelnya, relation-nya aja. Oh, oke. Jadi user berhubungan sama email karena user dapat mengakses menu email. Dan kemudian user dapat mengakses menu konsultasi, mengakses menu dokumen, dan ini angka 1, titik-titik 1 yang berarti satu user dapat mengakses konsultasi yang berkali-kali atau banyak jumlahnya. Begitu juga dengan yang lainnya. Namanya apa? One to many. Ya itu istilahnya apa kalau di MDI? One to relasi. many, one to one itu namanya apa? Nama maksudnya apa, Pak? Ya relation-nya itu Jenisnya. Apa ya? Tahu kardinalitas? Tahu. Ya itu dia. Oh. Ya, Oke. Kemudian itu dari itu user sama admin tabelnya terpisah. Terpisah. Coba cek di localhost PHP admin. Atau kamu pakainya apa? Iya, betul, localhost. Coba. Apa benar terpisah? Nah, kalau di localhost itu kamu nggak pakai role. Bentar. Nah, kalau di localhost itu saya hanya memasukkan bikinnya yang admin aja, Pak. Usernya nggak dibikin. Iya, karena dia pakai role. Jadi tabelnya satu, hanya dia menggunakan role dia. Jadi dia berperan sebagai apa? Oh, sebagai user. Dia berperan sebagai apa? Oh, sebagai admin. Jadi tabelnya satu. Oke. Kenapa kamu nggak pakai atribut yang ini? Yang mana? Di sini nih. Ini grup user ini. Oh, coba iya, di-browse, Pak. coba di-browse grup usernya, di-browse. Di-browse. Ini kan kamu pakainya ini desain. Ini. Oh. Coba di-browse. Dilihat isinya. Ini. Ini tabel user. Ini bisa nih. Namanya user tapi isinya untuk admin, Pak. Namanya user, isinya untuk admin. Iya, nama tabelnya user tapi datanya data admin. Usernya nggak bisa akses, usernya tidak perlu login ya? Enggak, jadi usernya user liar aja bebas. Berarti yang nggak ada itu tadi, coba kembali lagi ke kelas diagram. Oke. Berarti nggak perlu dong ada kelas di situ kan? Oh, usernya nggak perlu ya, Pak? Nggak perlu, kan nggak ada di situnya. Karena kelas itu tujuannya kan untuk repository, untuk bahkan di user itu kamu ada metodenya lagi itu kan, ada atributnya lagi itu kan. Iya. Iya, kan nggak sesuai itu. Ya, itu tolong diperbaiki itu pas diagram dengan yang aplikasi kamu. Oke, baik Pak. Ya, oke. Siap. Baik Pak Judi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teddy. Silakan berikutnya adalah Pak Abdul ya. Pak Abdul, silakan Pak Abdul. Ya, terima kasih Pak Judi. Siapa nih? Fatahillah. Iya Pak. Saya ini deh tertarik dengan yang proses case based reasoningnya. Case based reasoning itu apa maksudnya tuh? Case based reasoning itu metode untuk diagnosa sistem pakarnya. Jadi cara kerjanya itu dia membandingkan antara penyakit lama, yaitu penyakit aslinya yang kita dapat dari pakar tanaman, dengan penyakit baru yang diinput oleh user. Caranya seperti apa ya? Oke. Jadi PPT saya muncul, Pak? Iya. Oke. Jadi yang pada tabel sebelah kiri ini ada gejala baru.
gejala ini dipilih sama user. Jadi user itu memilih 1, 2, 3, 4, 5 centang gejala. Dan ini gejala lama yang sudah ditentukan oleh pakar tanaman. Kemudian dilakukan perhitungan untuk mencari nilai kemiripan antara gejala yang baru dengan gejala yang lama. Untuk perhitungan ini menggunakan algoritma Nearest-Neighbor dengan Dulu, cara gini dulu. gimana? Iya. Oke, sebelumnya data dasarnya, data awalnya dulu. Berarti yang sudah kamu simpan itu apa? Yang udah saya simpan itu ini data gejala dan data penyakit. Data gejala dan data penyakit. Iya. Data gejala dan data penyakit. Oke. Ya. Iya. Lalu pakar ya. Iya, betul. Awalnya kan ada pakar yang mendiagnosa salah satu beberapa bentuk dari apa tuh? Bentuk dari apa ya? Yang mana, Pak? Enggak, melihat penyakit dari tanaman kopi itu berdasarkan apa tadi? Berdasarkan inputan user. Enggak, awalnya. Enggak bentuk daunnya doang ya berarti ya? Iya. Oh, akarnya juga bisa jadi ya, akarnya. Ada akar, ada batang, pokoknya yang satu bagian sama tumbuhannya sama pohonnya. Oh, gitu. Iya, Oke. Pak. Oh, itu data awalnya yang ada di database kamu itu ada berapa data yang dari pakar itu? Gejalanya ada 18, penyakitnya ada 11, Pak. Ya, terus kaitannya antara penyakit dengan gejalanya, relasinya mana? Ini. Awal. Ini awal ya? Iya. Oh, ini database awal ya. Oh, oke. Ini ya. Iya, ini Pak. Relasinya. Oke, ini istilahnya apanya tuh? Apa istilahnya ya? Fakta. Iya, betul. Apa namanya? Fakta ya? Iya. Ini kan yang didapat dari siapa nih? Pakar tanaman. Pakar tanaman, ya. Iya. Ini Iya. disimpan kan di dalam database kamu. Oke. Iya. Terus setelah itu dilakukan perhitungan kemiripan dengan terus ada pengguna gitu ya. Oh iya, pengguna user. Pengguna dari apa kamu? Dari pengguna websitenya. Pengguna websitenya. Iya. Ya, terus dia ngapain gitu? Oh, jadi pengguna website itu dia bisa melihat menu artikel. Enggak, yang ini yang terkait dengan penyakit. Oh, ini. Jadi usernya itu kalau misalkan dia pengen mendiagnosa penyakit pada tanaman kopinya, yang harus dia lakukan itu pertama mengisi biodata. Oke, dia lihat tanaman kopinya ada masalah nih gitu ya. Iya, betul. Dia menemukan masalah dengan tanaman kopinya. Iya. Lalu dia ngapain dengan sistem kamu? Nah, habis itu dia menginput gejalanya yang sama dengan masalah yang dialami. Gitu. Gejala yang sama dengan dia alami. Loh, dia kan belum gejalanya aja yang dia input ya? Iya, gejalanya aja, betul. Coba lihat di itunya mana, di aplikasinya seperti apa? Ini, Pak. Oh, ini dia input ya, berdasarkan gejala-gejala. Betul. Oke. Oke, dia input. Oke, terus lanjutin tadi. Balik ke yang case based reasoning-nya. Oke. Ya, jadi kan yang sebelah ini nih gejala baru, ini yang diinput sama user yang tadi. Nah, terus nanti dicari tuh samanya apa sama yang gejala yang udah ditentukan sama sistem pakar. Tuh, di sini kan yang sama ada 4. Gejala 02, bercak bulat pada daun, 10, buah kopi sedikit, bercak kuning pada daun, dan daun layu dan gugur. Itu sama dengan ini contoh real atau enggak nih? Apa? Ini contoh real atau enggak? Enggak, kalau ini saya ibaratnya uji coba, tapi datanya data real, ininya bobotnya real. Tapi enggak, kasusnya kasus real atau enggak? Kasusnya enggak, ini cuma uji coba aja. Oh, gitu. Iya. Terus oke.
Ini tadi ada G0, G10, G01, G07. Ini berarti yang gejala fake dasar itu semua ada ya di yang baru tadi ya? Ada yang sama, ada yang tidak. Enggak, yang sebelah kanan pasti ada semua di sebelah kiri atau enggak? Enggak, belum tentu. Dalam kasus ini? Pada kasus ini yang sama ada 4, yang enggak sama ada 1. 5. Ini berapa di sini? Yang ada di sebelah kanan cuma 3 ya, di sebelah kiri ya? Yang sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5. Yang sebelah kiri kan total 1, 2, 3, 4, 5. Yang sama ada 4. 1, 2, 3, 4. Oh, yang warnanya hitam itu ya, beda ya? Betul, saya kasih bold. Oke. Terus? Habis itu dilakukan perhitungan dengan algoritma Nearest-Next-Bor. Jadi G08 ini kan dia nggak ada yang sama dengan gejala asli yang dari pakar tanamannya. Nah, maka jika dia tidak sama, nilainya 0 dikali dengan bobotnya sendiri. Bobotnya sendiri itu 4. Taruh 4 di sini. Kemudian ditambah dengan ini G02 karena dia sama dengan penyakit aslinya yang dari pakar, maka hasilnya 1 dikali dengan 1 bobotnya sendiri. Begitu juga selanjutnya. Terus ditambah 0 tambah 1, ditambah 3 tambah 1 tambah 1, hasilnya 6. Kemudian dibagi dengan ini yang di bagian bawah, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 5, itu merupakan bobot dari gejala asli yang dari pakar. Kemudian dilakukan pembagian, 6 dibagi 11 sama dengan 0,54. Jadi kesimpulannya, penyakit yang dipilih user itu tentang penyakit karat daun, tingkat kemiripannya sebesar 54%. Gitu, Pak. Tadi dulu, ini oke, di season kamu nanti akan menjawab seperti apa dia? Di web itu aplikasinya. Oke. Kok dicoba? Kan mau dilihat, Pak, di website aslinya tampilannya seperti apa? Kan bukan kamu yang bikin logiknya, mesinnya kan apa? Iya. Mesinnya apa gitu, enggak? Iya, ada saya bikin, tapi kan harus dicek dulu, Pak. Oke. Bentar ya, Pak. Ini dia milihnya 8, 2, 10. 8, 2, 10. 17. 17. Kemudian disimpan. Oke, hasilnya penyakit karena nematoda. Yang paling tinggi perhitungannya. Apa? Hasilnya penyakit karena nematoda, karena hasil perhitungan paling tinggi 0,56,25%. Oh, nanti kamu bandingin dengan ini berarti ya? Dengan perhitungan yang di bawahnya. Dengan semua jenis penyakit ya berarti ya? Iya, betul. Jadi yang presentasinya paling tinggi itu yang akan dijadikan kesimpulan penyakitnya. Oke. Pertanyaan saya lagi tuh, itu apa, pembobotannya dari mana kamu dapetin? Yang tadi ada 4, ada 1, ada 3, itu dari mana kamu dapet? Oke. Ini saya bobotnya dari wawancara sama pakar tanaman. Pakar tanamannya itu dari Balai Penyuluhan Tanaman di bawah naungan Kementerian Pertanian, tapi yang cabang Bogor. Nggak ada itu notes atau apanya ya? Wawancara. Wawancaranya ada, saya record. Oh, ada record wawancaranya. Ada. Ini berarti memang dari pakarnya ya, yang Betul. udah tunjuk bobot dari masing-masing ini ya. Betul. Oke, setelah proses ini kan, data baru ini nanti oleh sistem kamu diapain tuh? Oke, jadi setelah proses ini lanjut ke proses RIAS, yaitu perbandingan perhitungan antara yang kita coba sebelumnya. Jadi kan user tuh memilih gejala, nanti dibandingkan gejalanya dengan penyakit-penyakit lain. Itu. Jadi di sini pas sudah dibandingkan, hasil yang paling tingginya itu penyakit 08 dengan nilai 0,56%. Itu, Pak. Iya, ini kan kita udah tahu nih. Iya.
Tadi udah dapat kan 56%. Ya. Oke, terus habis itu diapain sama sistem kamu? Oke, habis itu sama sistemnya itu kan ada tambahan apa istilahnya? Ada tambahan fakta baru terkait atau enggak? Terkait dengan apa? Gejala dari apa? Dari penyakit yang tadi itu ya, penyakit apa tuh? Iya. Apakah dibiarkan saja atau bagaimana di sistemnya? Oh, ditampilin Pak ke sininya. Iya, ditampilin. Tadi kan inputan dari si user kan ada inputan itu baru kan, gejala baru kan? Iya. Tadi kan kesimpulan dari aplikasi kamu itu 56% bahwa dia akan kena penyakit ini gitu kan? Iya. Penyakit ini gitu kan. Terus nggak diapa-apain gitu, ada apa? Ada ya tadi ya, ada informasi baru tambahan ya. Oh. Iya, yang akan nanti mempengaruhi apa namanya? Ya mempengaruhi decision ya terkait dengan jenis penyakitnya gitu. Oke, jadi hasil gejala baru yang diinput user itu nggak disimpan Pak, jadi cuman di ininya aja untuk proses perhitungannya saja digunakannya. Oh gitu. Jadi nggak dimanfaatkan lagi ya untuk apa perkembangan ya knowledge berikutnya ya, knowledge ya gitu ya. Iya betul, enggak Pak. Jadi enggak ya? Enggak. Seperti itu atau enggak sebenarnya? Enggak, emang enggak. Enggak, secara teori mestinya seperti itu atau tidak gitu. Oh, secara teori. Bicara case based reasoning gitu. Saya nggak tahu juga. Kalau secara teori yang saya pelajari itu emang enggak disimpan Pak. Jadi kasus baru itu cuman untuk mengetahui ininya aja, hasil penyakitnya aja, terkenanya apa gitu. Berarti terkait dengan penyakit tidak ada ini berarti tadi yang kata Pak Teddy ya, tidak ada pengembangan. Iya. Iya, tidak ada Pak. Terkait dengan penyakit ya. Iya. Oke, sampai di situ dulu Pak Judi. Oke, terima kasih Pak Abdul. Baik, saya akan share pertanyaan saya di ini, jadi tolong di close ya, saya mau share screen. Oh, baik Pak. Biar lebih enak ini. Sebentar ya Pak. Gimana cara matiin? Dah. Udah ya. Ya. Mana tadi? Mana tadi ya? Bentar, maaf. Tadi nama filenya sebentar saya cek dulu ya. Iya Pak. Ngaji Jumat. Oke, udah kelihatan belum? Kelihatan Pak. Oke, itu pertanyaannya di ini aja. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian manajemen pengetahuan atau knowledge management dan sistem manajemen pengetahuan, knowledge management system. Bentar Pak, saya balas. Saya jawab satu-satu ya. Oke, kalau pengertian knowledge manajemennya saja, itu proses yang dibutuhkan dalam menghasilkan, menerima, dan mentransfer pengetahuan kepada suatu individu atau organisasi. Jadi kalau knowledge manajemennya saja itu hanya dibagi menjadi dua, yaitu pengetahuan yang berdasarkan dari pengalaman dan pengetahuan yang berdasarkan dari buku atau sumber tertulis. Kemudian untuk knowledge management system, itu merupakan gabungan dari nilai pengalaman dan informasi kontekstual yang telah ditentukan oleh ahli. Di sini ahlinya saya menggunakan Becerra Fernandez. Gitu. Jadi kalau untuk KMS, sebentar. Ya. Anda kan orang sistem informasi, orang informatika ya. Kalau suatu istilah di belakangnya sistem, kayak operating system, database management system, itu artinya apa itu? Atau melihatnya sebagai suatu produk, itu apa itu? Oke, jadi kalau sistem yang ada di knowledge management ini itu yang terdiri dari discovery, capture, sharing, dan aplikasi. Setiap knowledge dia barangnya berupa apa nih? Iya, barangnya berupa knowledge teknologi yang berupa fitur-fitur yang dapat diterapkan di website. Software bukan, aplikasi bukan. Apa suaranya putus-putus? Ini aplikasi bukan, sistem informasi bukan? Oh, bukan, itu hanya ininya saja Pak. Apa tuh? Knowledge teknologi yang fungsinya untuk Anda nggak memahami itu ya. Kalau belakang sistem itu barangnya ya software,
aplikasi. Iya, Operating system, knowledge database management system, knowledge management system itu aplikasi. Ya. oke. Kan makanya Anda bikin website itu kan aplikasi Oh iya, yang Pak. bisa dimanfaatkan oleh organisasi untuk mengelola knowledge agar dapat menjalankan operasional yang unggul. Ya. Coba dibaca lagi, jangan suka bikin definisi sendiri, jangan suka menjawab dengan tanpa acuan. Gitu. Baik, Pak. Nah, di sini kan mestinya ada ya. Memang saya jadi agak bingung karena banyak sekali itu metodologinya, ada pakai sistem pakar, ada pakai waterfall, ada pakai Fernandes. Jadi saya simpang siur. Iya. Sebenarnya Anda harus lebih fokus ke bagaimana membangun KMS ini. Oh, Ya. baik, Pak. Metodologinya bagaimana. Anda harus Oke. memperhatikan ini nih ya, yang nomor 8 nih. Siklus SECI. Siklus SECI tahu? Tahu. Apa itu? Kalau SECI yang saya pahami dari apa tuh? Knowledge management, S-nya socialization, E-nya externalization, Ya. C-nya combination, I-nya Ya. internalization. Apa itu maksudnya? Itu maksudnya bagian-bagian dari knowledge management system. Iya, jangan begitu ngomongnya. Socialization itu artinya ini adalah suatu aktivitas-aktivitas untuk ngapain itu. Oh, ya. Jadi tadi yang bagian apa, Pak? Socialization ya? Ya. Jadi kalau maksud dari socialization itu berbagi pengetahuan berdasarkan pengalaman. Ya. Gitu. Sekarang coba dilihat, itu ada nggak di situ di website Anda untuk memberikan berbagi pengalaman. Si usernya nanti kan namanya kan khusus ya, namanya Community of Practices kan, CP kan, Community of Practices. Jadi kumpulan dari user yang mau berbagi new experience, new expert ya ke situ. Ada nggak socialization? Gimana? Bagaimana website Anda itu memfasilitasi agar user itu berbagi? Nah, makanya tadi sebenarnya kan Anda tergesa-gesa. Tadi pertanyaan Pak Abdul, kalau ada ketemu knowledge baru, wah nggak akan digunakan. Padahal salah. Knowledge baru ya itu akan memperkaya knowledge repository. Oke, Ya, baik, Pak. ini supaya nanti di-share. Oh, si ini ternyata telah melakukan ini dan hasilnya begini. Oke ya. Jadi harusnya ini inti dari knowledge management system itu ini sesi. Jadi bagaimana fungsi ini bisa berperan di dalam mengelola pengetahuan yang ada di dalam suatu organisasi agar organisasi ini beroperasi dengan unggul. Karena knowledge-nya selalu di-improve, di-maintain, dikelola dengan baik gitu ya. Baik. Oke. Kemudian kenapa pengetahuan hanya dibatasi pada penyakit tanaman kopi? Anda tahu ya, kalau berkaitan dengan agribisnis ataupun bisnis yang lain, itu ada 3 knowledge yang penting. Satu adalah product knowledge. Karena bisnis itu kan menghasilkan produk atau service yang dijual. Nah itu harus diasah itu, dipertajam knowledge-nya agar semakin unggul bisa bersaing. Itu produknya ya. Ini biasanya bentuk desainnya, inovasinya, dan segala macam. Kemudian yang kedua adalah proses knowledge. Biasanya kan diproses. Kalau di sini kan kopi mungkin harus ditanam, ya kemudian kan ditanam terus dipanen, ditanam kemudian sebelum dipanen diurus dulu, dirawat dulu kan, dikasih pupuk, terus dikasih obat, terus kemudian dalam memprotek penyakit itu, kemudian nanti manennya bagaimana, terus setelah dipanen itu nanti diproses jadi apa. Kan produk dari kopi itu bukan hanya kopi bubuk, bisa jadi kopi yang lain. Ya, dari di tempat Anda itu kopi itu dijadikan apa? Apa memang hanya kopi bubuk atau bagaimana? Kopi bubuk pun nanti kemasannya beda-beda, apa di bentuk bagaimana gitu ya kemasannya. Itu produk proses knowledge. Yang terakhir business knowledge. Knowledge itu bagaimana pengembangan bisnis, bagaimana pengadaan pengelolaan keuangannya, bagaimana pengelolaan pemasarannya. Ya itu luas ya. Nah, mestinya Anda melihat satu pengetahuan di satu bisnis itu sebagai seperti itu, minimal 3 ini. Memang dalam hal ini berarti Anda bicara tentang proses ya.
Iya. Proses knowledge. Nah, lebih spesifik lagi tentang proteksi tanaman dari penyakit-penyakit. Itu harusnya dijelaskan supaya orang mau melihat aspek pengetahuan manajemen pengetahuan sebagai suatu aspek yang lengkap, menyeluruh. Jadi nanti lihat dari gambar yang besar ke fokus Anda. Nah, ini pertanyaannya ya, kenapa? Emang apa pentingnya, apa manfaat besarnya Anda membuat manajemen pengetahuan yang untuk proteksi tanaman dari penyakit-penyakit gitu. Apa? Bisa kan dijawab nomor 3. Oke. Manfaatnya kalau misalkan tanaman kopinya itu terbebas dari penyakit, nah maka itu akan berdampak langsung dari pertama hasil panen. Hasil panennya jumlahnya bisa lebih banyak karena kualitas pada biji kopinya itu sudah di atas standar kualitas produksinya gitu, Pak. Jadi kalau misalkan sedikit sedikit tanaman kopi yang terkena penyakit, maka akan berdampak pada hasil panen. Hasil panennya bisa lebih banyak dan juga kualitas dari biji kopinya itu tetap terjaga. Itu penjelasan kualitatif ya. Jadi sebaiknya Anda ikutin pertanyaan nomor 7 nih. Oke, manfaatnya dapat meningkatkan profit ataupun keuntungan dalam usaha kopi ya, karena yang produksinya bisa banyak karena yang defect, yang jelek-jelek itu sedikit gitu ya. Tapi Anda sebagai seorang ahli ataupun sarjana sistem informasi nantinya harus bicara ada awareness terhadap ini cost benefit. Anda bisa ngitung nggak kira-kira? Kenapa, Pak? Anda bisa ngitung nggak, menghitung nggak kira-kira? Menghitung apanya, Pak? Maksudnya begini ya. Iya. Kalau kan ini ada tools ya, tools untuk meningkatkan manfaat ya dan mengurangi loss. Loss itu cost. Loss itu kerugian atau biaya karena ada kopi-kopi yang buruk karena berpenyakit. Anda kira-kira bisa ngitung nggak? Maksudnya begini, kalau misalkan Anda terapkan aplikasi ini, maka produksi kopi yang bagus itu mencapai 100 ton, ya 100 ton. Kalau tidak pakai aplikasi ini hanya 50 ton. Oke, berarti ada profit ataupun benefit 50 ton kan? Berapa nilainya? Taruh kata 5 miliar. Nah, kemudian nanti Anda juga lihat cost-nya. Kan perlu untuk ini kan ada develop dari sistem pakar itu kan perlu effort kan? Berapa biaya untuk membangun sistem pakar knowledge management system yang dapat melakukan fungsi itu dengan baik ya. Misalkan cost-nya adalah sekian. Biayanya kan harus invest. Artinya jadi Anda kalau nanti bekerja, itu tidak hanya cukup dengan kualitatif begitu tadi misalnya, oh nanti produksinya akan lebih banyak, tapi seberapa lebih banyak? Kalau lebih banyaknya sedikit ya, hanya tadinya naik 1 ton misalkan ya, sedangkan biayanya untuk invest mendevelop sistem ini lebih banyak ya, orang ngapain? Karena masih tekor gitu ya. Begini ya, nanti ya. Jadi kita bukan hanya orang sistem informasi, semua bidang ilmu itu harus aware terhadap cost ya, aware terhadap ini bisnis itu, terhadap ya tadi cost dan benefit. Kemudian saya lompat ke nomor 5 saja, perancangan kuesioner dan responden. Perancangan kuesionernya Anda ambil gimana? Anda mendesain, merancang kuesionernya gimana? Oke, kalau untuk perancangan kuesioner dan untuk respondennya, pertama respondennya itu saya yang untuk perwakilan dari perusahaan kopi itu saya ngambil CEO foundernya. Nah, kemudian untuk mengambil dari perwakilan perusahaan kopi dari CEO founder, pemilik perusahaan kopi tersebut. 1. 2 sama manajer kebun. Itu untuk yang bagian terakhir. Tapi kalau untuk bagian tentang knowledge itu semua semua kepegawaian atau struktur organisasi saya libatkan di kuesioner itu.
Ya sebenarnya kan tadi ya, pengguna dari sistem manajemen pengetahuan ini adalah community of practices. Jadi orang-orang yang betul-betul berurusan dengan itu. Petaninya yang memang berurusan dengan perawatan dari tanaman kopi. Kalau CEO atau itu sih biasanya ya urusannya bisnis gitu. Kecuali dia memang juga ini ngurusin gitu, yang ngurusin tanamannya, dirawat betul setiap hari dia perhatikan, itu diamati supaya ini saja efektif saja ya. Terus respondennya itu, jadi respondennya tadi dua ya, CEO founder dan apa tadi? CEO founder sama ini yang manajer kebun. Sebenarnya di situ berapa petaninya? Petaninya itu bisa 300. Ya, tapi strukturnya gimana? Struktur dari itu? Struktur dari organisasinya. ya. Saya khususnya berkaitan dengan ini ya, masalah perawatan tanaman. Ada nggak struktur? Oke, sebentar ya, Pak. Siapa yang tanggung jawab di situ? Saya lagi buka dulu. Oke, kalau struktur organisasi yang ada di perusahaan tersebut itu ada CEO founder, terus ada komisaris utama, ada manajer. Itu nggak penting, begitu nggak penting. Yang penting itu teknis nih, urusan teknis. Oh, Harus fokus ke itu. Ini masalah bagaimana merawat tanaman supaya tidak berpenyakit. Itu anunya yang ngurus siapa? Siapa yang jadi pentolan-pentolan di situ? Oh, itu yang mengelola tentang masalah itu CEO founder-nya turun langsung juga sama dengan manajer kebunnya, Pak. Itu sih saya agak ini begitu ya. Harusnya Anda datang dulu ke tempatnya itu enggak? Atau datang ke tempatnya itu atau melihat langsung gimana? Oke, itu rencana memang saya niatnya juga memang ada ingin kunjungan ke Jawa Timur, gitu. Itu tepatnya di situ Bondo, lokasi perkebunannya. Cuman udah saya diskusikan sama pihak CEO founder-nya, katanya nggak perlu kunjungan ke sana karena yang pertama kan lagi masa COVID, yang kedua terus PPKM. Jadi untuk akses ke sana tuh kayak dipersulit gitu, Pak. Jadi dia merekomendasikan untuk wawancara saja secara online. Nah, cuman sayang sekali. Sebenarnya bisa juga sih Anda tanya dari beliau itu tentang struktur tadi. Cuman Anda strukturnya harus menyentuh ke bawah, ke knowledge-nya, jangan hanya masalah administrasi, birokrasi begitu. Terus ke masalah bagaimana iya, struktur penguasaan knowledge itu di bawah, gimana misalkan ada leader ataupun supervisor masalah pencangkulan, ada supervisor masalah misalkan pembibitan atau segala macam. Nah, itu yang kita tahu supaya mereka itu adalah expert ataupun praktisi-praktisi yang memang akan menjadi user aktif dari aplikasi ini. Oke, kemudian apa nih? Nih nomor 6 ya. Penelitian sejenis, ada nggak Anda yang sebagai pembanding ya? Ada nggak? Ada. Apa? Dia kopi juga atau yang lain? Ada yang tanaman sawit, ada yang tanaman jagung, ada juga tanaman kopi. Gitu, itu Pak. dia bicara tentang knowledge management juga? Atau sistem pakar aja? Ada yang sistem pakarnya saja, ada yang tentang knowledge management. Tapi kalau yang untuk knowledge management itu rata-rata dia di luar sistem pakar. Jadi dia hanya membahas knowledge manajemennya saja. Jadi itu Anda anggap perbedaan dan kecirian dari sistem Anda itu menggabungkan dengan sistem pakar gitu ya? Iya, betul. Anda tahu nggak bedanya sistem pakar dengan manajemen pengetahuan? Oke, kalau sistem pakar itu biasanya datanya itu diambil dari pakar atau ahli pada bidangnya. Oke, kalau knowledge management itu secara lebih luas ya, Pak. Itu tidak hanya penyakit, bisa itu yang lain-lain. Jadi gini ya. Jadi dua-duanya sebenarnya knowledge management. Iya. Jadi sistem pakar juga knowledge management, tapi di sistem pakar itu yang di manage, yang dikelola itu adalah knowledge tentang kepakaran dari seseorang ya, individu. Kalau knowledge management itu organisasi. Jadi yang dikelola knowledge-nya itu adalah organisasi. Organisasi kan banyak pakar-pakar di situ atau banyak orang, dan termasuk juga dia punya standar-standar, punya desain knowledge yang
yang tadi Anda katakan eksplisit, nah itu semua dikelola. Jadi dia adalah lebih umum daripada expert system. Baik. Kemudian kata user ya. Ada berapa kategori user di dalam aplikasi Anda? Kalau di aplikasi saya user tidak ada kategorinya, Pak. Jadi siapa saja bisa mengakses website saya. Gitu ya. Iya. Masa begitu? Hah? Jadi saya juga fitur-fiturnya ada apa saja sih di website Anda itu? Oke. Jangan-jangan sama saya dengan website biasa gitu. Kan KM. Iya, jadi fitur yang ada di website saya itu, halo Pak. Ya silakan terusin. Oh iya ya. Jadi fitur yang ada di website saya itu yang pertama ada artikel, terus ada basis pengetahuan yang terdiri dari diagnosa penyakit, dan ada download dokumen untuk repositori dokumen, kemudian ada forum diskusi dan juga email. Itu Pak. Basis pengetahuan itu isinya yang sistem pakar itu ya? Iya, sistem pakar sama repositori dokumen. Repositori dokumen apa itu? Oke, repositori dokumen itu jadi fungsinya untuk membagikan dokumen yang ada di perusahaan. Contohnya kayak misalkan perusahaan telah dapat sumber dari mana tentang beberapa jenis penyakit kopi dan penanganannya. Nah, jadi dokumen itu dapat di-share di repositori dokumen dan dapat download oleh user sebagai sumber pengetahuannya. Tapi itu sifatnya satu arah dari sistem ke user itu aja. Iya, betul. Terus itu ada adminnya nggak? Adminnya ada. Apain aja tugasnya? Oke, admin itu tugasnya untuk mengelola. Jadi mengelola itu terdiri dari add, delete, update, atau admin dapat menambahkan atau menginput dokumen yang akan di-upload ke website, terus dapat menghapus dokumen yang akan dihapus pada website, kemudian dapat mengupdate atau memperbaharui dokumen yang sudah ada pada website. Gitu. Itu mirip dengan sistem informasi biasa ya? Iya. Mungkin ditambahkan ada fitur untuk tadi diagnosa penyakit pakai sistem pakar itu ya. Oke. Terus terakhir nih, Anda tadi melakukan interview kemudian direkam. Iya, betul. Berapa jam kira-kira, berapa lama itu rekamannya itu kira-kira? Sebentar ya Pak, saya cek dulu. Boleh di run sedikit, di play gitu. Oh, di Saya share pengen screen. lihat interviewnya kayak apa. Oke, baik. Muncul nggak, Pak? Oh ya. Oke. Saya kan interviewnya atau wawancaranya pada 2 orang ya Pak. Yang pertama pada pakar tanaman, yang kedua sama ini CEO founder tanaman kopi. Ini mau saya tampilin yang mana dulu Pak? Yang CEO dulu. CEO, oke. Muncul Pak? Ya. Oke. Mana suaranya? Maaf Pak, kalau share screen Zoom memang nggak bisa ada suaranya Pak. Pakai share sound. Share sound ya? Ya, jadi kamu klik share sound di sebelah kiri bawah. Share, oh iya, oke. Muncul nggak Pak? Belum kedengeran. Oh, belum ngomong kali orang. Ya Dicepetin. diarahkan. 1.200 paling benar. Di Jakarta ya Pak? Iya. Yang pertama ambil itu dulu kopi katalis itu di Tangerang. Oh. Itu untuk jenis tanaman kopinya ada kopi apa aja, Pak? Kalau di sini full Arabica, Mas. Ada sedikit Arabica. Robusta. Ya, Robusta tapi nggak banyak. 90% Arabica karena yang tentang penyakit. tinggian lokasinya kan 1.200 paling rendah. Yang tentang penyakit, Mak. Bicara tentang penyakit sama inian Pak, pakar tanaman. Oh. Itu ya. Mau di play? Boleh. Oke. Tiba-tiba dia muncul ke penyakit gitu loh, sehingga ya akhirnya ini
kita bisa lakukan perhitungan pakai metode yang saya gunakan. Oke. Saya boleh nambahin nggak? Ini ada gejala yang bagus ini yang bisa saya jelaskan ini. Boleh. Yang di P01 mengenai karat daun kopi. Biasanya untuk karat daun kopi itu yang saya waktu itu langsung ke Cianjur Selatan itu, mereka lebih dominan di bercak bulat dulu loh. Jadi untuk misalkan tanaman kopi itu awal mula dia muncul itu bercak bulat dulu. Dia melebar, terus kayak dia muncul eksudat kayak semacam tepung tuh. Bukan bercak kuning ya, kalau bisa dibilang kayak tepung ya, bukan bercak itu tulisannya. Nah terus dari bercak kuning itu, nah klimaksnya itu adalah daunnya gugur, bukan layu lagi tapi langsung gugur. Sebenarnya daunnya keras, nggak layu-layu banget, keras, kering gitu, jadi mengaring terus langsung gugur. Oh. Gitu. Biasanya tahapan yang tercepat, tahapan yang paling lama itu muncul bercak bulatnya itu. Jadi infeksi, baru muncul semacam bercak kuning, entah itu tepung atau saya nggak tahu ya itu apakah semacam eksudat atau mungkin asam organik yang dihasilkan oleh si patogenisme si jamur itu gitu loh, sehingga ya akhirnya efeknya ke daun layu dan gugur, itu klimaksnya gitu. Tahapannya kira-kira seperti itu. Oke. Iya. Kalau terus ini knowledge dari expert pakar ini ditaruh di mana? Anda kodifikasi kemana? Oke, jadi yang bobot dari pakar tersebut saya masukkan ke daftar tabel gejala. Tadi dia cerita bobot. Iya, betul. Cerita bobot sama gejala-gejalanya apa saja. Ini ada tabel di gejala. Oke. Saya kira dari saya cukup. Silakan mungkin Pak Teddy mau ada menambahkan. Pak Teddy? Atau Pak Abdul Rahman? Pak Abdul Rahman? Ya, cukup Pak Yudi. Cukup. Pak Teddy ada tambahan? Oh, mungkin beliau paralel. Iya. Belakang kali Pak, lagi ke belakang. Iya, mungkin. Baik, saya kira cukup Pak Agung, Pak Abdul ya. Cukup waktu ujiannya ya. Ya cukup, udah 2:30 ini Pak Juri sudah 1/4 jam ini, jadi 1/4 jam sisanya kita gunakan untuk diskusi. Oke, terima kasih Ahmad Fathahillah. Ini Anda sudah tanda tangan kehadiran ini nggak sidang ini? Belum Pak, bisa dikirim formulirnya? Mungkin Bu Sandra atau Pak Saifuddin ya, tolong dikirim ke Ahmad ya, supaya bisa segera sekalian diisi ininya daftar karirnya. Oh ini Pak Teddy udah ini. Gimana Pak Teddy, kita cukupkan atau Bapak ada yang mau ditanyakan lagi Pak Teddy? Pak Teddy? Melihat tapi nggak nyambung. Paralel mungkin. Oke. Baik, silakan Saudara Ahmad Fathahillah ya. Kita sudah selesaikan ujian kita siang hari ini. Selanjutnya kami dari penguji dan pembimbing akan mendiskusikan nilai yang layak untuk diberikan kepada Anda. Baik, pertama adalah kelulusannya dan kemudian nilai ininya ya, nilai angkanya. Untuk itu kami persilakan Anda suruh meninggalkan ini dulu ya, meninggalkan ruangan sidang ini. Baik Pak, terima kasih banyak. Mungkin atas tentang hasilnya Anda boleh tanyakan ke pembimbing ya. Oh baik. Oke, makasih banyak Pak atas saran dan masukannya. Untuk Bapak Zuhdi, Bapak Teddy, dan Bapak Abdul, saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ahmad Fathahillah. Ya, bagaimana Pak Saifuddin? Ya, kalau si Fatah memang untuk pembimbingannya rutin, disiplin, dan juga ke perusahaan-perusahaan kopinya juga
sudah mereka lakukan ya. Kalau disuruh saya dan Bu Sandra, dia lakukan sampai kuesionernya. Kalau kurang ya diperbaiki lagi, dia datang lagi ke sana juga. Ya, entah itu mungkin via online apa Zoom, tapi mungkin karena PPKM jadi mungkin nggak terlalu bisa masuk ke sana kan gitu ya. Gitu. Baik, Bu Sandra mungkin mau nambahkan? Ibu Sandra? Ya. Ada Dari saya nggak ada sih Pak, mirip lah sama Pak Saifuddin. Fatah ya kalau dikasih tahu dia cepet lah Pak, maksudnya. Cuman memang yang tadi saya lihat masalah teori Pak. Memang anak-anak tuh kalau ditanya teori tuh agak nggak inget-inget gitu. Padahal kita berdua udah sering ya Pak ngedrill masalah teori juga ya. Tapi ya itu deh, ya mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya pikir mungkin kita bisa masing-masing melakukan penilaian dan nanti diserahkan ke Bu Sandra ya. Cuman mungkin Pak Saifuddin Pak. Iya, Pak Saifuddin. Mungkin sepakat nggak kalau menurut saya sih minimum B+ nih. Ya, Pak Teddy ada gambaran nggak? Saya sudah ngasih nilai 74,5. Oh, B+ ya. Iya, pas. Pak Abdul? Ya, boleh sepakat Pak. B+ ya, oke. Ya, terima kasih. Tinggal tahu mau pembimbingnya mau ngasih nilai A barangkali. Ya, masing-masing ya. Silakan Pak. Masing-masing ya. Silakan, Ya, boleh yang ngasih A ya Pak ya? Boleh. Tapi nanti kan asal selisihnya. Asal perbedaannya. Iya Pak. Iya. Silakan Pak. Silakan. Terima kasih Bapak sekalian. Kita dapat akhiri ya sidang TA dari Saudara Ahmad Fatahillah. Dan alhamdulillah sudah selesai. Dan nanti nilainya kami harap segera untuk disampaikan ke Pak Saifuddin. Terima kasih Bapak sekalian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Judi. Terima kasih Pak Judi. Saifuddin.